Hai Sobat Foodies, ketemu lagi kita. Oh ya, makanan-makanan di Indonesia banyak sekali ragamnya dan diantaranya memiliki nama yang sangat unik. Nama tersebut bukan sembarang diberikan, tapi memiliki arti dan sejarah tersendiri yang membuat makanan ini begitu terkenal di mata masyarakat Indonesia maupun para turis mancanegara. Makanan-makanan ini biasanya sangat mudah ditemukan dan dapat dibeli dengan harga yang cukup terjangkau. Apa saja ya kuliner dengan nama khas unik ini? Berikut tim Foodies Lover akan sebutkan dan uraikan di bawah ini yang mungkin kamu juga pernah mencoba salah satunya. Tapi sebelumnya Sobat Foodies, seperti biasa, bila kalian suka dengan video-video kami, silakan Sobat Foodies apresiasi dengan tekan tombol subscribe, lonceng, share, dan like jika kalian suka. Kerupuk melarat Cirebon. Siapa tidak menyukai camilan berbahan dasar tepung tapioka ini? Kerupuk memang menjadi makanan yang sangat khas bagi negara Indonesia. Berbagai macam jenis kerupuk dapat kita temukan di sini. Rasanya yang gurih dan garing, cocok untuk dijadikan camilan ataupun dimakan bersama nasi. Kerupuk melarat adalah kerupuk khas kota Cirebon. Disebut melarat karena camilan garing ini tidak digoreng dengan minyak, melainkan dengan pasir panas yang sudah dibersihkan terlebih dahulu, karena harga minyak pada saat itu sangat mahal. Dan pasir adalah inovasinya. Warna kerupuk ini identik mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. Kue satu Jawa Barat. Kue satu adalah kue tradisional Jawa Barat. Biasanya disajikan di acara-acara besar seperti Hari Raya Idul Fitri, khitanan, perkawinan, dan lain-lain. Berbahan dasar kacang hijau, kue kering ini rasanya begitu manis dan teksturnya juga lembut. Camilan ini juga sering dijadikan oleh-oleh khas dari kota ini. Dinamakan kue satu karena dalam proses pembuatannya, adonan ini dicetak satu persatu dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari balok kayu dan biasanya berbentuk bunga. Biasanya kue ini berbentuk bulat atau bunga-bunga dengan warna cenderung putih. Tahu gimbal Semarang. Tahu gimbal adalah kuliner khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, kol yang dirajang, toge, telur, serta lontong, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer atau cair yang begitu khas karena menggunakan petis udang. Nama gimbal di sini bukanlah diambil dari penjualnya yang memiliki rambut gimbal. Tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai menjadi garing. Makanan yang renyah ini disajikan bersama dengan campuran tahu dan lontong tadi. Nasi kucing Yogyakarta. Makanan ini sangat fenomenal di Yogyakarta. Kita bisa menemukannya pada warung angkringan yang tersebar di berbagai daerah dari kota pelajar tersebut. Di daerah asalnya biasa disebut sego kucing. Kuliner ini begitu nikmat karena terdiri dari nasi dengan berbagai macam lauk pauk berbentuk sate yang dapat kita pilih. Tidak ada kucing yang teraniaya di sini. Dinamakan nasi kucing bukan karena lauk pauknya terbuat dari daging kucing,
melainkan porsi nasinya yang sangat sedikit seperti untuk pakan kucing. Nasi ini disajikan dalam bungkusan daun pisang dan kertas nasi. Kue dolar Surabaya. Kue dolar adalah kue kering yang berasal dari Surabaya. Makanan ini termasuk oleh-oleh yang tidak boleh ketinggalan saat kita mengunjungi kota pahlawan ini. Pada awalnya, camilan ini hanya memiliki rasa gurih dan renyah. Namun kini begitu banyak varian rasa, mulai dari wijen, jahe, sampai keju. Kue yang berbahan dasar terigu, telur, dan air ini dibentuk pipih dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari besi ataupun aluminium. Setelah didinginkan dari cetakan, barulah kue ini dapat dinikmati. Bentuk kue ini bundar dan pipih, mirip sekali dengan koin Indonesia pada zaman dahulu. Kue cubit Jakarta. Kue yang satu ini bisa kita temukan di mana saja, di pasar, sekolahan, ataupun pinggiran jalan yang dijajankan oleh pedagang kaki lima. Jajanan yang terbuat dari campuran susu, tepung terigu, dan air ini begitu populer di kota Jakarta. Biasanya berwarna putih di bagian atasnya dan coklat di bagian bawahnya. Dinamakan kue cubit karena bentuknya yang sangat kecil, sehingga orang yang ingin mengambilnya hanya cukup menggunakan 2 jari, seperti orang yang sedang mencubit. Selain itu, saat kue ini matang dalam proses memasaknya, para pedagang mengambilnya dengan menggunakan penjepit. Roti ketawa Medan. Camilan yang berasal dari Medan ini memiliki bentuk seperti kue onde karena terdapat hamparan wijen di seluruh permukaannya. Hanya saja pada makanan ini berbahan dasar roti, sehingga terasa lebih padat dan tidak terdapat isi yang terbuat dari kacang hijau. Jika kamu berpikir dengan memakan roti ini akan membuat kita tertawa, itu adalah salah besar. Karena camilan ini dinamakan roti ketawa karena terdapat belahan di permukaan pada makanan berbentuk bulat ini, sehingga terlihat seperti sebuah mulut tertawa. Nasi kentut Medan. Makanan berbahan dasar nasi ini berasal dari Medan. Disantap dengan berbagai macam lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, tahu atau tempe goreng, dan tak ketinggalan sambal. Hampir mirip dengan sego kucing. Namun nasi ini tidak dibungkus dengan daun pisang melainkan dari daun kentut. Jangan berpikir nasi ini memiliki aroma yang tidak sedap seperti kentut. Daun yang menjadi pembungkus pada nasi tersebut justru yang memberikan aroma yang nikmat pada kuliner ini dan sangat baik untuk kesehatan jika dimakan karena dapat membantu proses pencernaan. Bika Ambon, Medan. Makanan unik ini mempunyai tekstur yang hampir mirip dengan martabak. Dibuat dengan bahan dasar telur, gula, dan santan. Rasanya sedikit kenyal dan sangat manis dengan aroma pandan. Terdapat banyak varian rasa saat ini yakni keju, coklat, dan durian. Bika Ambon adalah oleh-oleh wajib dari negara asalnya, Medan. Ya, inilah keunikan dari kue berwarna kuning ini. Namanya memang Ambon, tapi tidak berasal dari sana, melainkan dari Medan. Nama itu diambil dari nama jalan di kota Medan. Tempat kue ini diproduksi untuk pertama kalinya, yaitu Jalan Ambon.
Kuku macan, Kalimantan. Siapa yang berani memakan kuku macan? Tentu tidak ada. Jangankan untuk memakan kukunya, sekedar mendekatinya untuk mengelus bulu pada hewan bertaring tersebut pasti akan sangat menakutkan. Tetapi ternyata orang-orang yang ada di Kalimantan begitu berani loh, dan mau untuk memakannya. Tentunya bukan kuku macan yang sebenarnya, tetapi ini adalah camilan sejenis kerupuk yang berasal dari sana. Makanan yang juga dikenal dengan nama kerupuk amplang ini terbuat dari campuran tepung tapioka dan ikan tenggiri. Bentuknya itu mirip sekali dengan kuku macan. Itulah tadi beberapa macam makanan Indonesia dengan nama yang sangat unik. Tidak sembarang diberikan, tapi nama itu memiliki arti dan sejarah tersendiri. Menurutmu, ada lagi nggak nih makanan yang namanya unik di kotamu yang belum disebutkan di sini?